3, 2, 1. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengupgrade laptop saya, laptop dari Asus dengan tipe A456, Asus A456. Ya, sebelumnya saya menggunakan Windows 10. Nah, ini yang sekarang sistem operasi yang saya gunakan sekarang menggunakan Windows 10, dan saya kali ini akan mengupgrade laptop ini ke Windows 11. Nah, gimana caranya dan bahan apa aja yang dibutuhkan untuk upgrade laptop ini? Ya, silahkan simak videonya. Oke, karena sekarang saya akan mengupgrade laptop ini menggunakan USB portable, maka hal yang perlu saya dibutuhkan yang paling penting yaitu adanya flash disk. Ya, flash disk itu sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah bootable yang nanti akan saya masukkan file Windows 11. Kemudian hal yang kedua yang saya butuhkan yaitu file ISO Windows 11 tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Rufusnya sendiri. Oke, gimana cara downloadnya? Ya, kita akan langsung download. Nah, berikut langkah-langkahnya. Ya, hal yang pertama yang dibutuhkan yaitu buka browser teman-teman, baik menggunakan Chrome atau Firefox, terserah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman perlu melakukan download Windows 11. Nah, karena Windows 11 itu sebuah produk dari Microsoft, kita akan download langsung dari website resminya aja. Kita tulis ini Windows 11. Nah, Windows 11 ISO. Nah, kita akan download dari file ini, dari website ini. Kita akan download dari website ini, website resmi dari Microsoft. Nah, kita cari. Nah, kalau teman-teman ingin langsung menggunakan ini bootable menggunakan USB langsung dengan flash disk, ini ya, bisa langsung di-download dari sini, tapi besar kemungkinannya filenya akan korup. Nah, lebih baik kita download filenya yang berbentuk ISO, nanti akan kita buat bootable-nya sendiri dengan Rufus. Nah, teman-teman silahkan pilih yang ini aja. Nah, teman-teman silahkan pilih Windows 11 yang multi edition ISO untuk 64 bit. Silahkan diklik, kemudian download. Nah, ini menunggu untuk validasi. Kemudian ini teman-teman biar gampang aja cari English ya. Kemudian kita confirm. Ini validasi lagi, dia akan keluar setelah ini untuk langsung mendownload filenya. Nah, ini akan keluar ini, teman-teman tinggal klik aja. Ya. Nah, karena saya menggunakan Internet Download Manager, akan tampil downloadan seperti ini. Nah, saya sarankan teman-teman juga menggunakan Internet Download Manager atau IDM, karena filenya besar, itu sebesar 5 GB. Nah, takut-takut nanti ada korup file, lebih baik dengan amannya download dengan menggunakan Internet Download Manager, akan lebih mudah untuk menghindari filenya korup. Nah, ini kita unduh aja. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai mendownload file Windows 11, file ISO-nya, kemudian teman-teman butuh juga Rufusnya. Teman-teman silahkan cari Rufus. Nah, ini ya, ini akan kita download Rufus. Nah, ini website resmi dari Rufusnya. Kemudian teman-teman silahkan cari di sini. Nah, Rufusnya sendiri ini tidak terlalu besar, hanya 1,3 MB. Nah, langsung aja kita download, atau ini di versi 322, atau teman-teman mau nyari versi lain silahkan download dari GitHub-nya, bisa. Teman-teman akan menemukan sesuai versi teman-teman yang ingin cari, dari 3 titik apa. Nah, saya akan menggunakan ini aja. Oke, jika teman-teman sudah selesai mendownload Rufus dan Windows 11-nya, file ISO Windows 11-nya, teman-teman sekarang yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mencolokkan flash disknya. Colokkan ke flash disk teman-teman ke komputer teman-teman atau laptop teman-teman, silahkan
pasangkan, dihubungkan. Kemudian jika sudah terbaca seperti ini adalah flash saya, ini bootable Windows 10, akan saya timpa menjadi bootable Windows 11. Gimana caranya? Ini kita langsung buka Rufusnya. Ya, ini adalah yang sudah kita download. Oh iya, sebelum teman-teman untuk melakukan bootable, teman-teman perlu mengecek apakah harddisk atau SSD teman-teman itu berbentuk GPT atau MBR. Nah, cara gimana? Cara cukup seperti ini. Caranya cukup teman-teman ke PC ini, kemudian manage, kemudian ke disk management. Nah, teman-teman tinggal cari mana yang akan teman-teman jadikan sistem atau operasi sistem teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan harddisk dan SSD, ini harddisk saya, ini SSD saya. Nah, bootable-nya ini akan saya taruh di SSD di sini di yang C. Saya perlu klik kanan, kemudian saya perlu properties, kemudian saya perlu mencari bentuknya. Nah, di volumes saya perlu mencari partition stylenya. Nah, punya saya ini berbentuk GPT, berarti nanti bootable yang akan saya buat itu GPT. Oke, itu jadi kita sudah menentukan apakah harddisk kita GPT atau MBR, karena kalau tidak sinkron nantinya akan tidak bisa untuk melakukan ke proses selanjutnya ketika melakukan install ulang. Oke, setelah teman-teman melakukan pengecekan apakah harddisk teman-teman GPT, apakah harddisk atau SSD teman-teman GPT atau MBR, teman-teman silahkan buka Rufusnya dengan catatan teman-teman sudah mencolokkan flashdisk teman-teman ke laptop atau komputer teman-teman. Nah, saya akan membuka file Rufus saya. Nah, karena ini berbentuk aplikasi .exe, ini berbentuk aplikasi langsung bisa terbuka. Kalau teman-teman mendownloadnya berbentuk RAR itu perlu diekstrak terlebih dahulu teman-teman. Kemudian setelah ini di Rufusnya sudah terbaca dengan flashdisk saya ini. Kemudian setelah terbaca, ini kita masukkan file ISO Windows 11-nya. Silakan teman-teman cari di mana teman-teman downloadnya. Nah, saya menaruh di sini. ISO Windows 11. Ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman cek dulu ini GPT atau MBR untuk teman-teman. Karena saya punya SSD saya partition stylenya itu sih GPT, maka saya harus untuk membuat bootable-nya untuk GPT. Oke, ini sudah siap, filenya sudah masuk. Kemudian silahkan mulai dan teman-teman bisa menunggu. Ya, ini langsung saja nggak apa-apa. Oke. Nah, jika sudah selesai seperti ini, ya ini artinya bootable-nya sudah jadi, sudah bisa digunakan, dan kita akan langsung aja untuk mematikan laptopnya dan menuju ke BIOS laptop. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan bootable pada flashdisk teman-teman harus melakukan flashdisknya, colokan flashdisk pada laptop atau komputer teman-teman. Kemudian teman-teman nyalakan laptop atau komputer teman-teman, kemudian pencet F2 untuk masuk ke BIOS. Tekan terus F2 agar masuk ke BIOS. Nah, ini sudah masuk menuju BIOS. Flashdisk saya sudah terbaca di sini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman itu masuk ke mode Advance. Caranya untuk tekan F7. Nah, ini sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya itu ke boot. Nah, ke boot sini. Kemudian teman-teman pilih boot option yang pertama. Nah, teman-teman pilih yang USB UEFI USB partition 2. Nah, ini yang pertama harus teman-teman silahkan enter aja. Kemudian setelah itu teman-teman harus save. Cara save-nya bisa langsung F10 atau ke sini juga boleh. Nah, setelah ini akan melakukan install ulang. Kita tungguin bareng-bareng teman-teman. Atau nanti akan saya percepat untuk menyalakan ininya. Nah, ini sudah masuk ke langkah untuk melakukan install ulang. Ini saya pilih Indonesia. Kemudian next, langsung install now. Nah, ini jika teman-teman sudah mempunyai
key untuk Windows 11 nya silahkan isi saja. Kalau tidak punya, pencet yang ini aja, I don't have a product key. Nah, teman-teman bisa milih untuk Windows 11 nya memakai versi apa, versi Windows 11 Home atau Pro. Nah, silahkan pilih. Karena saya akan menggunakan yang Windows 11 Pro, saya akan memilih yang Pro. Next. Ini centang I save. Nah, yang ini teman-teman jangan sampai salah, teman-teman harus memilih untuk custom. Nah, ini akan ketahuan hard disk atau SSD teman-teman. Teman-teman harus memilih dengan benar mana yang SSD dan mana yang hard disk, karena kalau salah nanti datanya akan hilang, data teman-teman akan hilang, akan susah untuk dikembalikan. Walaupun bisa, tapi akan sulit. Nah, karena saya akan di sini SSD saya itu 500 GB, berarti yang drive 0. Maka yang ini akan saya hapus semua, saya formatin, kemudian saya akan install di drive 0. Delete. Kemudian setelah sudah, kemudian saya akan next. Ini operasi sistem sebelumnya yang udah 10 sudah terhapus dan akan diinstal operasi sistem yang baru yaitu Windows 11. Ya, ini silakan teman-teman tungguin, nanti akan saya percepat saja. Nah, ini tampilan Windows 11 nih. Oh, dia langsung terbaca untuk Indonesia negaranya. Oke, yes. Oke, yes, US. Untuk menambahkan keyboard layout nggak usah lah. Ini bentar aja. Limited. Supaya cepat teman-teman melakukan setupnya. Ini aja. Next, tanpa password. Next. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita tungguin. Nah, kali ini jangan sampai komputer atau laptop teman-teman mati, karena kalau mati itu ada kemungkinan akan korup. Nah, karena ini udah selesai, untuk flash disknya teman-teman bisa langsung cabut aja flash disknya. Nah, install ulang sudah selesai. Upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 sudah selesai. Dan ini sudah bisa digunakan. Ini beberapa menit doang tuh teman-teman udah bisa melakukan install ulang pada laptop ataupun komputer teman-teman. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman.